Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur sampai hari ini, dan semoga kita senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang Al-Qur'an, yaitu makna dan pengertian Al-Qur'an, nama dan sifat-sifat Al-Qur'an, karakteristik Al-Qur'an, dan perbedaan antara Al-Qur'an, hadis nabawi, dan hadis qudsi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulumul Qur'an yang dosennya diampuh oleh Bapak Muhammad Hijrah M. Sawai, MPD. Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada inti pada video kita kali ini, yaitu kepada materi tentang Al-Quran. Pertama-tama kita bahas apa pengertian Al-Quran itu. Sebenarnya banyak sekali ya pengertian Al-Quran menurut para imam. Misalnya menurut Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam yang lain. Tetapi ini menurut pribadi saya, Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam, umat Muslim, yang diturunkan atau yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari melalui malaikat Jibril, dan menjadi petunjuk atau pedoman bagi kita umat Islam, dan di dalamnya terdapat perintah ibadah, perintah-perintah akidah, hukum sejarah, hingga sampai ke tentang masa depan. Itulah Al-Quran menurut saya pribadi. Kitab suci Al-Quran ini diturunkannya pada 17 Ramadan, yang sekarang diperingati dengan malam Nuzulul Quran atau malam turunnya kitab suci Al-Quran, yang biasanya kita memperingati dengan cara beriktikaf di masjid, memperbanyak beribadah, terutama membaca Al-Quran. Nah, tadi pada pengertian ada bahwa turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Di sini muncul pertanyaan-pertanyaan, mengapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, banyak sekali hikmah yang akan diperoleh, yaitu menetapkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melemahkan lawan-lawannya, mudah dipahami dan mudah dihafal, dan penyusunannya akan sesuai dengan lalu lintas atau kejadian yang terjadi. Dan Al-Quran itu sendiri isinya terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, dan 30 juz. Di sini muncul pertanyaan lagi, surat apa yang pertama diwahyukan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Nah, surat yang diturunkan pertama oleh Allah kepada Nabi yaitu surat Al-A'laq ayat 1 sampai 5. Nah, itulah surat yang pertama diturunkan atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Selanjutnya kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu nama dan sifat Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Alkitab, yang ketiga ada Al-Furqan, yang keempat ada Az-Zikir, dan yang terakhir ada At-Tanzil. Penyebutan Al-Quran dan Alkitab lebih sering disebutkan. Dalam hal ini, Dr. Muhammad Daraj berkata, ia dinamakan Al-Quran karena ia dibaca dengan lisan, dan dinamakan Alkitab karena ia ditulis dengan pena. Kedua kata ini menunjukkan makna yang sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya, ada juga sifat-sifat Al-Quran. Allah telah melukiskan Al-Quran dengan beberapa sifat, diantaranya yang pertama ada sifat nur atau berarti cahaya, yang kedua ada huda atau petunjuk, yang ketiga ada syifa atau obat, yang keempat adalah rahmat, yang kelima ada mu'izzah atau nasihat, yang keenam ada mu'bin yang menerangkan, yang ketujuh ada mubarak yang diberkati, yang ke-8 ada busyara atau kabar gembira, yang selanjutnya ada aziz yang mulia, ada juga majiz yang dihormati, basyir pembawa kabar gembira, dan yang terakhir ada nazar atau pembawa peringatan. Materi selanjutnya ada karakteristik Al-Quran. Nah, yang pertama ada Al-Quran adalah kitab ilahi. Apa itu Al-Quran adalah kitab ilahi? Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lafal maupun secara makna, diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya dan Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu al-jali atau wahyu yang jelas, yaitu dengan turunnya malaikat utusan Allah, malaikat Jibril alaihissalam, untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang manusia bukan melalui jalan wahyu yang lain seperti ilham, pemberian inspirasi dalam jiwa, mimpi yang benar, atau cara lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surat Hud ayat 1. Yang kedua, ada Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara. Di antara karakteristik Al-Quran ada Al-Quran adalah kitab yang terpelihara keasliannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri yang menjamin pemeliharaannya, serta tidak membebankan hal itu pada seorang pun, tidak seperti yang dilakukan kepada kitab-kitab lain yang hanya dipelihara oleh umat yang menerimanya. Hal ini dijelaskan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Maidah ayat 44. Nah, jadi tidak seperti kitab-kitab lain. Kitab Al-Quran ini dipelihara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seperti Injil, Taurat, atau Zabur yang tidak dipelihara langsung oleh Allah, melainkan oleh penganut-penganutnya. Makanya banyak kitab-kitab yang sekarang, terutama kitab Injil pada umat Kristiani, sering diubah-ubah dalamnya itu. Jadi umat-umat Kristiani itu sangat berbeda pandangan dengan umat-umat Muslim karena sudah banyak yang dirubah. Yang selanjutnya atau yang ketiga ada Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi mukjizat. Nah, di antara karakteristik yang kedua tadi ada juga Al-Quran adalah kitab suci sebagai mukjizat. Ia adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bangsa Arab hanya menyebut-nyebut mukjizat itu saja, tidak yang lainnya, meskipun dari beliau terjadi mukjizat yang lain yang tak terhitung jumlahnya. Yang selanjutnya ada Al-Quran adalah kitab suci seluruh zaman.
Makna Al-Quran sebagai kitab suci ke seluruh zaman adalah ia merupakan kitab yang abadi, bukan kitab yang satu di masa tertentu yang kemudian habis masa berlakunya. Maksudnya hukum-hukum Al-Quran, perintah larangannya tidak berlaku secara temporer dengan suatu kurun waktu tertentu kemudian habis masanya. Nah, Al-Quran ini tidak akan pernah habis masanya. Seperti yang kita tahu, dalam Al-Quran ini sangat banyak sekali membahas tentang materi akidah, akhlak, maupun tentang masa depan. Jadi Al-Quran ini tidak akan pernah habis dan tidak akan tertelan oleh masa. Yang selanjutnya ada Al-Quran adalah. Nah, pada materi terakhir selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara Al-Quran, hadis nabawi, dan hadis qudsi. Nah, perbedaan Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi dari segi bahasa makna adalah sebagai berikut. Al-Quran bahasa dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun bahasanya dari Nabi Muhammad SAW. Hadis nabawi bahasanya dan maknanya dari Nabi Muhammad SAW. Perbedaan Al-Quran, hadis dan hadis qudsi dan nabawi dari segi periwayatan adalah sebagai berikut. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja, sedangkan selain Al-Quran boleh. Perbedaan materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai Al-Quran, kurang dan lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan karena saya adalah orang yang sangat awam sekali terhadap Al-Quran. Sekian dari saya, Naufal Ridwan Ahmad. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.